Izin Allah, kita bersama di sini tujuan dan maksud adalah untuk melaksanakan pemulama dan memperkenalkan bagaimana guru-guru penggerak dalam penerapannya sebagai calon guru penggerak untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Dan kita berharap apa yang kita cita-citakan ini dalam keadaan kebajikan dan juga akan kita mendapatkan pahala yang baik pula. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salam dan salam pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik, maha guru, dan mencontohkan mulai dari dirinya, keluarganya, dan juga pada sahabatnya. Beliau itulah yang dikagumi oleh kawan dan lawan, baik secara terang-terangan maupun secara kelompok lainnya. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama di sini tujuan dan maksud sesuai apa yang direncanakan oleh saudara-saudara kita sebagai calon guru penggerak untuk memberikan bimbingan kepada kita semua bagaimana budaya positif itu untuk kita laksanakan di sekolah kita yang kita cintai ini. Tujuan dan maksudnya adalah untuk mereka berbagi kepada kita bagaimana teori dan juga prakteknya diselaraskan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah. Yang sesungguhnya bahwa guru penggerak ini adalah sebagai motivator yang handal, yang berada di depan, dan juga telah diberikan berbagai macam ilmu pengetahuan oleh para ahli dan juga sebagai cara untuk mendidik yang baik, yang terampil dan berinovasi. Insya Allah pada hari-hari yang akan datang, masa-masa yang akan datang, SMA Negeri 2 Sinabang ini saya sebagai kepala sekolahnya memberikan motivasi kepada kawan-kawan semua untuk lebih giat, terutama bagi kita yang belum jadi guru penggerak, supaya kita untuk dapat mendaftar dan dapat mengikuti sebagaimana mestinya. Harapan kami sebagai kepala sekolah untuk masa yang akan datang, kita berharap semuanya guru yang ada di Sivitas Akademika SMA Negeri 2 Sinabang ini menjadi guru penggerak semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami persilakan kepada seluruh kawan-kawan untuk sesegera mungkin yang belum menjadi guru penggerak untuk sesegera mungkin mendaftarkan diri menjadi guru penggerak. Bagi guru penggerak yang ada pada saat ini, mari kita bersama untuk bergerak dalam artian untuk memberikan kepada mereka anak-anak, kita jadikan diri kita untuk berpikir dan berinovasi positif. Dan kita harapkan juga nanti suatu saat akan dapat kita petik hasil daripada apa yang kita didik saat ini. Sebagaimana kata ahli pendidikan mengatakan, janganlah engkau memberikan segala sesuatu itu yang sifatnya untuk tidak dimengerti. Tapi walaupun sedikit engkau sampaikan, yang kamu sampaikan itu membuat paham bagi mereka dan mereka dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari setiap calon guru penggerak tentang budaya positif. Kepada seluruh calon guru penggerak dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan telah mau hadir dalam kegiatan sosialisasi pembebasan modul 1.4 budaya positif. Nah, mungkin kegiatan ini kan kita lakukan di siang hari kan, supaya lebih semangat. Ketika saya bilang SMA Negeri 2, jawabnya hebat ya. Nah, kita mulai ya. SMA Negeri 2 hebat. Oke, nah supaya lebih semangat lagi kita buat S-Bridging. Gimana caranya buat S-Bridging itu, Kau? Gini caranya. Ketika misalnya Bu Sadlima saya tunjuk, Ibu tolong sebutkan salah satu macam hewan. Misalnya dia sebut tikus. Kemudian dia tunjuk siapa lagi, misalnya Ibu Rija. Ibu Rija menjawab misalnya dari pun belakangnya. Tikus belakangnya kan S kan? Berarti sapi misalnya. Oke. Kemudian Ibu Rija tunjuk lagi kepada guru yang lain. Bisa?
Ya, gajah. Gajah. Oke. Gajah apa? Gajah. Harimau. Oke. Mengenai pembebasan modul 1.4 budaya positif. Nah, budaya positif ini sekiranya telah kita lakukan di SMA Negeri 2 Sinabang. Nah, salah satunya ada yang tahu varian? Kira-kira budaya positif apa yang telah kita lakukan di SMA Negeri 2 Sinabang? Contohnya seperti menegur dan memberitahu pakaian-pakaian siswa kita yang kurang agamis atau terlalu ketat atau sejenisnya. Ya, ada lagi ide Bu Sarnalima? Budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah? Ya, ada lagi? Sholat berjamaah. Kemudian ada lagi? Kira-kira Bu Linda? Apa budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita? Mengangkat bangku ke atas meja sebelum pulang dan membersihkan ruangan kelas. Ya. Jadi budaya positif yang telah dilakukan di SMA Negeri 2 itu cukup banyak. Yang pertama, kita biasa setiap pagi melakukan atau kita menyambut siswa dengan bersalaman di depan pintu gerbang, kemudian sholat berjamaah, kemudian menegur siswa yang melakukan atau berpakaian yang tidak rapi, itu termasuk budaya positif. Kemudian mengambil sampah yang berserakan di sekeliling kelas. Nah, Jumat berkah itu termasuk budaya positif. Nah, sekarang kita lihat dulu sebenarnya budaya positif itu apa. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita berusaha mengembangkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu sebenarnya. Oke, kemudian perubahan paradigma. Nah, dulu sebelum kita mempelajari atau kami mempelajari mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita kan sering mengatakan yang namanya peserta didik atau siswa itu adalah kertas kosong, atau kalau dalam bahasa pendidikannya namanya tabula rasa. Artinya siswa itu kertas kosong, kita yang bisa merubahnya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, yang namanya siswa itu sebenarnya bukan kertas kosong atau bukan tabula rasa. Siswa itu sebenarnya dari dia lahir, dia itu telah memiliki bakat masing-masing. Jadi sebenarnya sebagai seorang guru, kita itu harus menuntun anak tersebut agar tumbuh dengan selamat dan berbahagia. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah punya dia karakter sendiri, punya yang namanya hobi sendiri, punya karakteristik sendiri. Jadi sebenarnya kita tidak boleh memaksakan anak tersebut dia mau jadi apa. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kata Ki Hajar Dewantara lagi, yang namanya guru itu sebenarnya ibarat petani. Ibarat petani apa? Artinya kita sebagai petani kita kan memberikan bibit kan, ya kan? Kemudian mengenai subur atau tidaknya biasanya itu memang tergantung dari bapaknya, dari bibitnya kan. Kita memelihara tanamannya atau yang namanya petani ibarat biji jagung, dia itu kan bermacam-macam. Biji jagung itu tanamannya bermacam-macam. Kan kita hanya sebagai apa? Kita menuntun dia, kemudian memupuk dia. Apa hasilnya itu kan tergantung dari bibit tersebut. Nah, jadi sebagai seorang guru sebenarnya tugas kita itu menuntun dan membimbing dia agar dia mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dia dan minat dia, itu karakteristik dia sendiri. Jadi kita nggak boleh memaksakan anak itu. Misalnya kita pengen anak itu jadi dokter, padahal sebenarnya minat dia tidak menjadi dokter. Itu yang menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya bagaimana? Yang namanya anak dari lahir dia memiliki yang namanya karakteristik sendiri. Artinya dia memiliki kodrat alamnya sendiri. Jadi dia mau jadi apa? Misalnya anak dia suka sebenarnya dia nggak suka pelajaran matematika karena dia lebih suka misalnya pelajaran kayak olahraga. Nah itu sebenarnya dari lahir dia sudah
ini kan zaman kita semua zaman serba canggih, zaman abad 21. Kita tinggal mengarahkan anak itu menjadi apa sebenarnya. Dan disesuaikan dengan kodrat, dan kita berusaha agar anak itu jangan sampai nanti dia walaupun sudah berkembang yang namanya perkembangan digital atau teknologi, tapi tetap memakai yang namanya budaya-budaya setempat. Boleh berkembang, tapi tetap harus sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku di wilayah kita, gitu ya. Nah, kemudian selama ini kalau kita selalu berpihak pada diri kita kan, kita merasa kita selalu benar, guru yang selalu benar. Sebenarnya kita harusnya berpihak kepada murid. Maksudnya bagaimana? Selama ini kan kita merasa semua peraturan atau apa yang kita buat itu kan benar kan? Iya kan? Kita nggak pernah bertanya apakah kita belajar mengajar itu sudah baik atau tidak kan? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, seharusnya pembelajaran itu semuanya berpihak kepada murid. Jadi murid itulah sebenarnya harusnya yang memang menuntun kita. Jadi jangan berpihak pada guru. Sekarang kan semuanya guru. Anak yang misalnya tidak patuh, semua misalnya salah, kemudian kita selalu langsung menghukum dia kan. Kita nggak tanya kan kenapa misalnya dia terlambat jalan kan. Itu biasanya kita lebih cenderung pembelajaran berpihak pada guru, tidak berpihak pada anak. Sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara harusnya pembelajaran itu berpihak kepada murid atau kepada anak. Nah, kemudian perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah, yang perlu kita lakukan yang pertama kali apa? Yaitu menciptakan kondisi situasi sekolah yang aman dan nyaman bagi murid-murid kita. Kalau mereka merasa tidak nyaman, kemudian tidak aman di sekolah, yang namanya mereka berusaha untuk maju atau misalnya berusaha untuk lebih kreatif, itu tidak akan tercapai kalau situasi sekolah tidak nyaman dan tidak aman bagi mereka. Kemudian dalam hal ini guru harus mengontrol murid kita. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ini menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya meluruskan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru harusnya kita mengontrol murid dengan melihat, jangan kita biarkan begitu saja. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya kita seperti orang dewasa inginnya selalu memaksa kepada anak-anak kan. Kadang-kadang kita sebagai guru, oh kamu harus bisa nih mengerjakan tugas ini. Padahal dia memang tidak bukan di situ yang namanya karakter dia. Maksudnya kita sesuaikan dengan karakter. Anak kadang-kadang dia suka matematika, dia tidak suka matematika, tapi dia suka yang namanya misalnya olahraga kan ada seperti itu kan. Sebenarnya seorang guru tidak boleh memaksakan seperti itu. Jadi biarkan dia nilai dia itu sesuai dengan kemauan dia dan kemampuan dia. Jangan kita paksakan harus sesuai dengan yang kita mau. Harus misalnya nilainya harus 80 semua bahasa, misalnya bahasa Jerman kayak saya kan. Kadang-kadang anak emang tidak suka pembelajaran bahasa Jerman, mungkin di pembelajaran lain nilainya lebih tinggi ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita supaya budaya positif itu bisa terlaksana, otomatis kita kan harus membuat disiplin ya. Nah, disiplin baik itu disiplin di lingkungan sekolah maupun disiplin pada anak-anak kita. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau selama ini kita kan berpikir yang namanya disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib dan
Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi sebenarnya yang namanya disiplin yang diharapkan adalah disiplin yang memang datang dari diri sendiri, internal ya. Oke, kemudian, nah menurut teori motivasi perilaku manusia, sebenarnya disiplin itu ada 3. Motivasi eksternal berarti motivasi yang berasal dari luar ya, itu disiplinnya dari luar. Nah, biasanya disiplin dari luar itu kita biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak menghindari yang namanya hukuman. Contohnya biasanya kita datang tepat waktu. Karena apa? Karena takut terkena peraturan hukum gitu kan. Itu berarti kan motivasi dari luar kita, eksternal. Nah, kemudian ada lagi motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi internal ya. Nah, motivasi internalnya itu yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi yang diharapkan sebenarnya di dalam perilaku manusia atau perilaku guru maupun perilaku anak-anak adanya motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, yaitu motivasi internal. Nah, kemudian budaya positif. Jadi budaya positif itu yang pertama lingkungan positif dulu di sekolah. Harus nyaman, harus aman, harus apa lagi tadi? Bersih, bertanggung jawab. Kemudian setelah itu kita buatlah keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu harusnya kita buat keyakinan. Ketika misalnya kita mengajar nih, misalnya saya mengajar bahasa Jerman, supaya kelas itu kondusif, biasanya kan kita buat peraturan nih. Nah, peraturannya bagaimana? Atau kita buat keyakinan kelas. Kalau ke peraturan kan memang kita tertampang dan biasanya itu ke peraturan itu kan dari guru sama kepala sekolah kan. Tapi kalau keyakinan kelas itu beda. Keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan yang memang dibuat dari musyawarah atau ide-ide dari kelas tersebut. Contohnya gimana? Ketika saya mengajar di kelas 10-1, itu kan pembelajaran bahasa Jerman kan kita atau pembelajaran mata pelajaran lain, kita kan pengennya pembelajaran itu kan nyaman. Kemudian pembelajarannya anak-anak bisa berpikir dengan tenang, kemudian kondusif, kemudian mereka bisa menerima pembelajaran kita. Nah, gimana caranya? Yaitu kita buat dulu keyakinan kelas. Gimana kita buat dulu? Kira-kira waktu pembelajaran bahasa Jerman itu apa? Supaya jangan ribut bagaimana? Misalnya mereka suruh membuat ide-idenya di dalam sebuah kertas, kemudian menempelkannya. Kemudian nanti setelah semua ide-ide itu muncul, kemudian kita buat, kita simpulkan, akhirnya jadilah yang namanya keyakinan kelas. Jadi mereka sendiri sebenarnya yang membuat peraturan-peraturan di dalam kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi memang ide dari kelas itu sendiri, bukan dari sekolah, jauh dari guru ya. Kemudian selanjutnya setelah muncul keyakinan kelas, barulah nanti muncul yang namanya peraturan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu kan memang biasanya dibuat oleh sekolah dan guru-guru kan. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi keyakinan kelas itu kenapa nggak kita buat peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu memang ide-ide yang muncul dari siswa-siswa kita sendiri yang bertujuan agar yang namanya kelas itu lebih kondusif dan nyaman. Jadi
universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, karena memang anak-anak tersebut yang membuat peraturannya, otomatis mereka akan mengikuti kegiatan tersebut atau akan mematuhi yang namanya keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas, cara membuatnya gimana? Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya setelah kita buat keyakinan kelas, kemudian kelas itu tapi tetap terjadi yang namanya ketidaknyamanan, kita bisa mengubahnya dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat dulu ya contoh peraturan dan keyakinan kelas. Gimana ya? Kalau peraturan itu biasanya gini, selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu kan pasti ada hukuman ya kalau kita nggak mengembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas tuh biasanya kita itu kan tanggung jawab kita. Kita kembalikan buku itu karena tanggung jawab kita. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita buat di situ di keyakinan kita, kalau di keyakinan kelas kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu ya kata-katanya ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian misalnya lagi, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelas biasanya menggunakan kata-kata seperti yang di samping ya. Misalnya dilarang menggunakan narkoba, di situ juga di keyakinan kelas misalnya menjaga kesehatan. Jadi dengan kata-kata yang beda ya, tidak seperti kata-kata peraturan yang memang ada hukuman biasanya. Oke, ini contoh penerapan keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas 10 minus 1. Nah, jadi sebenarnya gini, keyakinan kelas itu harusnya memang kita buat karena apa? Ketika kita masuk, otomatis kan biasanya tidak semua anak itu melihat kita nyaman, atau tidak semua anak tidak suka dengan pembelajaran kita kan. Nah, supaya kondisi kelas itu nyaman dan aman, biasanya kita perlu menanyakan kepada mereka, kira-kira gimana nih supaya kelas itu bisa kondusif, bisa nyaman seperti keinginan kita. Nah, pada saat keyakinan kelas itu biasanya kita buat dulu kelas impian kalian itu apa waktu pembelajaran bahasa Jerman. Kita bagikan yang namanya kertas seperti kertas apa ya namanya, stick note ya, kertas merah ada kan. Nah, kertas merah itu kita bagikan kepada anak-anak, kemudian masing-masing anak tuliskan apa yang mereka inginkan, mereka impikan waktu pembelajaran kita. Ya, setelah mereka tampilkan nanti, mereka akan menuliskan, kemudian kita tanyakan lagi, gimana nih caranya supaya kelas itu nyaman dan aman, sesuai dengan harapan mereka. Mereka pasti akan menuliskan kan, yang namanya cara-cara mereka yang mereka inginkan. Nah, kemudian kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, jadilah yang namanya jadilah yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita tempel nanti di salah satu kelas yang kita masukkan. Yang kita masuk itu kalau kita membuat keyakinan kelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Berarti sudah bisa. Jadi kita bisa terapkan ya mulai tahun ajaran ini. Jadi kita sebagai seorang guru memang mengajak anak-anak itu sesuai dengan kemauan dia. Jadi jangan kita hanya berpihak pada guru aja, tapi harus juga berpihak pada siswa. Nah, sekarang kita bahas lagi salah satunya mengenai hukuman dan penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi ada hukuman
yang kita hukum tapi sepertinya kayak penghargaan gitu, namanya dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Jadi contohnya ini kita ada kadang-kadang memberi penghargaan, tapi kadang-kadang tidak semua penghargaan itu baik. Ada penghargaan yang berpengaruh kepada jangka panjang dan jangka pendek. Ada juga penghargaan yang menghukum. Ada juga penghargaan yang mengurangi ketepatan. Ada juga penghargaan yang tidak efektif dan penghargaan yang merusak hubungan. Nah, contoh penghargaan yang merusak hubungan itu bagaimana? Misalnya seperti ini. Pada pembelajaran ilmu sejarah misalnya, atau pembelajaran bahasa Jerman, ada salah satu siswa yang sangat pandai. Nah, kemudian saya memberikan penghargaan kepada dia, memberikan hadiah gitu kan. Nah, berupa misalnya memberikan buku gitu kan. Kemudian salah ada siswa yang tidak mendapatkan penghargaan, sedangkan mereka misalnya duduknya berdua dengan anak tersebut, otomatis anak yang duduk bersamaan itu akan merusak hubungan mereka. Karena apa? Karena kan yang satu dapat hadiah, satu lagi tidak dapat hadiah. Padahal kadang-kadang nilainya sedikit-sedikit tidak terlalu tinggi dengan yang mendapatkan hadiah. Itu merusak hubungan ya. Jadi penghargaan itu tidak semua baik. Jadi ada juga yang merusak hubungan. Kemudian ini saya akan melihat dulu ya tindakan guru. Ini kalau apakah tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya yang kita tidak meminta pendapat anak, konsekuensi itu biasanya kita lebih bertanya kepada anak-anak, kira-kira hukuman apa yang cocok bagi dia, atau misalnya konsekuensi apa yang bisa terhadap dia. Nah, ini kita lihat dulu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi menurut rekan-rekan? Konsekuensi, karena kan biasanya kita bertanya dulu kepada anak-anak, kalau kamu terlambat apa kira-kira yang akan kamu tulis. Nah, biasanya kita menunggu mereka menulis jangan terlambat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya kan, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman, dan itu sebenarnya tidak baik untuk pendidikan terhadap anak-anak. Kemudian selanjutnya tindakan guru tadi ya, hukuman. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Langsung ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya memang hukuman itu kita kan biasanya nggak nanya anak, biasanya anaknya dongkol sama kita. Tapi kita cek aja. Nah, konsekuensi biasanya sesuatu yang harus terjadi. Kemudian perbedaan hukuman dengan konsekuensi, yang pertama hukuman membuat anak sakit. Biasanya kan fisiknya. Karena biasanya kan kita suruh misalnya terlambat. Kemudian kita suruh berlari misalnya 35 kali, otomatis dia capek, sakit kan? Itu biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati. Dia kan jadi dongkol sama kita. Karena sebenarnya harusnya nggak tidak seperti itu. Hukuman apalagi biasanya anak membenci, jadi yang membenci kedisiplinan atau benci kepada kita biasanya hukuman. Karena disuruh kita lari ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian dia buruk untuk konsep dirinya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut hukum, biasanya menyembunyikan kesalahan. Misalnya, sudah ber-PR, sudah bu, padahal dia belum membuat PR, karena takut kita hukum. Misalnya seperti itu ya. Kemudian biasanya anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru, ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita sering mengatakan, oh kamu tidak mengerjakan tugas, sekarang kamu membersihkan WC. Dan itu biasanya kan anak-anak lain melihatnya kan, dia pasti akan merasa malu dan tidak dihargai. Nah, kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu lebih baik karena membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian anak akan menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi biasanya
hukuman dengan konsekuensi itu bedanya. Kalau hukuman biasanya kita nggak tanya lagi, langsung. Misalnya kamu terlambat, kenapa kamu terlambat? Kita nggak tanya, misalnya udah kamu langsung lari 100 kali atau misalnya 34 kali, itu yang namanya hukuman. Dan biasanya kita sudah melakukan hukuman, kita nggak tanya lagi sama anak. Sedangkan konsekuensi itu biasanya kita tanya dulu, nah saya terlambat 15 menit, kita tanya kenapa kamu terlambat, pasti dia menjawab tuh, karena apa namanya, kendaraannya rusak gitu ya. Kemudian Telat karena bangun. misalnya saya telat bangun. Kemudian kalau dia konsekuensi kita akan bertanya lagi. Nah kira-kira agar kamu tidak terlambat, kamu akan melakukan apa? Biasanya kan dia menjawab tuh, saya akan bangun lebih pagi, kemudian saya tidak akan bermain HP, saya akan lebih datang ke sekolah lebih cepat, gitu kan. Nah, dan konsekuensi itu biasanya tidak melakukan penghukuman terhadap anak. Dia lebih meminta agar anak itu berubah. Dan seharusnya sebagai seorang guru kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita lebih baik melakukan konsekuensi. Oke. Kemudian dalam materi ini juga ada mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai manusia atau sebagai anak, manusia itu perlu cinta kasih. Jadi sebagai anak harus disayangi, dicintai. Kemudian ada rasa kesenangan, kebebasan. Kemudian ada rasa kebebasan dan penguasaan. Contohnya seperti ini ya. Jadi anak-anak itu ketika dia belajar, dia merasa harusnya ada rasa dicintai, kemudian diberi kebebasan, kemudian diberi rasa senang. Karena gimana? Ketika pembelajaran misalnya, anak-anak itu kadang-kadang kan bosan sama kita kan? Kenapa? Karena sebagai manusia atau sebagai kita sendiri sebagai manusia, kita kan perlu merasa cintai, disenangin, dan pembelajaran harus seperti itu. Kayak ini ada sebuah video, kita lihat dulu ya, bagaimana sebenarnya seorang guru. Ya, ini gimana kita membuat anak-anak merasa senang dan nyaman. Iya. Iya. Ya, selama ini kita termasuk yang mana? Nggak pakai jilbab dia, Bro. Posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu.
Kayaknya nggak ada mungkin. Biar kapok. Awak nggak kayak gitu. Pergi sana kalau Anda kayak. Drama. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghambur, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu.
Betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa skala alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah kita lihat video tersebut, kira-kira Bapak Ibu selama ini posisi yang benar? Kelima, manajer. Kalau Ibu Ustazah 5, kira-kira posisi yang berapa?
Posisi yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, teman, kontrol atau manajer. Lebih banyak menjadi teman. Nah dari video posisi lima posisi kontrol itu memang seharusnya atau sebaiknya kita sebagai posisi sebagai guru atau sebagai manajer ya, posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi bukan sebagai penghukum, apalagi membuat merasa bersalah, karena sebagai penghukum apalagi ya itu akan membuat dampak yang tidak baik terhadap anak yang kita. Jadi mulai sekarang berusaha untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Ya berusaha ya selama ini ya. Jadi dari video itu kita berusaha ya memperbaiki diri kita. Insyaallah. Ya. Nah selanjutnya kita bahas mengenai restitusi sedikit saja ya. Jadi apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan atau ada masalah, harusnya kita melakukan restitusi. Nah ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan itu membuat menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ya, jadi kalau anak misalnya salah, ini beberapa hal yang harus kita lakukan. Itu segitiga yang pertama kita lakukan yang pertama validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan dulu, misalnya dia terlambat nih, kita tanyakan dulu kenapa kamu terlambat. Contoh seperti tadi ya, posisi kontrol sebagai manajer, kita tanyakan dulu kenapa kamu terlambat. Nah pasti akan jawab, saya terlambat karena bangun telat. Kemudian kita tanya lagi, kenapa bangun telat nak? Karena saya main HP. Itu kan biasanya anak muda tuh. Kemudian kita tanya lagi, oh ya setiap orang, kemudian kita juga identitas tuh setiap orang pasti melakukan kesalahan. Setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita menstabilkan identitas. Kita bilang, oh ya nak, yang namanya semua orang pasti melakukan kesalahan. Lo juga pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu pasti harus diperbaiki, gitu kan? Nah kemudian kita tanya lagi sama anak-anak, nilai-nilai apa yang menandakan keyakinan dia, kira-kira untuk memperbaiki supaya kamu jangan terlambat, apa yang kamu lakukan? Contoh kayak tadi sebagai manajer, pasti dia akan bertanya, oh iya kalau misalnya saya jangan terlambat nih, saya akan misalnya bangun jangan telat. Kemudian supaya kamu jangan bangun telat apa? Saya akan pasang yang namanya alarm, atau saya akan meminta ibu saya supaya membangunkannya. Jadi seperti itu. Baru selanjutnya kita kasih dia waktu. Oh ya kalau seperti itu, mulai besok, mulai kapan kamu akan mengubahnya? Mungkin besok ibu kita kasih waktu. Dan kita lihat bagaimana apakah dia berubah. Itu ya seharusnya kita seperti itu. Dan ini pernah saya lakukan ya mengenai segi restitusi ini. Sudah pernah saya buat, yaitu yang pertama, kasus yang pertama ketika anak itu bermasalah dengan temannya, itu di kelas 10 MIA 1 yang orang berantem sama kawannya gara-gara mencontek ya. Dan itu bisa penyelesaiannya, anak tersebut kita panggil, kemudian kita tanya kenapa dia marah, kemudian bertengkar, alasannya karena salah satu temannya mencontek dia. Kemudian akhirnya setelah ditanya, kemudian saya tanyakan lagi gimana nih supaya kasus ini bisa selesai. Ya yang pertama saya tidak akan sama-sama saling memaafkan. Kemudian apabila ada temannya saya mencontek, saya tidak langsung marah, tapi saya langsung berbicara berkata kepada guru bersangkutan. Nah kemudian kalau yang kasus yang kedua, ini kasus 10-3, namanya Raya, dia sering terlambat. Jadi ketika dia terlambat, kita tanyakan dulu apa masalahnya dan bagaimana konsekuensinya untuk memperbaikinya. Nah akhirnya sekarang dia sudah terlambat, tapi memang dia sudah pindah ke sekolah lain. Oke, jadi
intinya sebagai seorang guru sebaiknya kita harus menjadi posisi kontrol kita itu lebih baik menjadi manajer. Jangan pernah kita selalu merasa penghukum, karena ketika kita menjadi penghukum otomatis anak itu akan merasa dendam, merasa akan tersakiti dan merasa akan bersalah saja. Dan satu lagi, untuk pembelajaran kita lebih baik, hendaknya di dalam kelas atau sebagai wali kelas kita buat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu sebenarnya dapat kita buat asal kita ada kemauan dan mengajak anak-anak itu turut serta dalam membuat keyakinan kelas. Nah, sampai di sini saja pemaparan dari saya. Kemudian ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Nah, nah, jadi karena tidak ada pertanyaan dan mudah-mudahan dengan semangat ada ya, kalau ada yang ingin bertanya boleh bertanya satu saja, boleh, atau misalnya dua orang bertanya. Bu, mau nanya Bu, masalah tentang kesepakatan kelas itu apakah sama dengan berlakukannya untuk wali kelas di situ, ataupun kita guru bidang studi adakah yang namanya kesepakatan kelas sama dengan kontrak belajar, misalnya belajar selama materi kita, apakah itu sama? Jadi kalau misalnya kan tidak semua di antara kita ini sebagai wali kelas, tetapi kayak saya sendiri kan saya guru makol gitu ya, jadi kita bisa buat keyakinan kelas. Misalnya kita mau buat keyakinan kelas, misalnya kita ambil salah satu kelas, misalnya di kelas 10 ya 1, kita aja anak-anak itu gimana ya pembelajaran bahasa Jerman ini supaya menyenangkan. Pasti mereka akan membuat ide-idenya, kita kumpulkan ide-ide mereka, kemudian kita buat menjadi kesepakatan, akhirnya mereka yakini. Biasanya kalau memang dari ide mereka, dari kemauan mereka, berarti mereka langsung pasti mereka akan menerapkan daripada memang peraturan kita sendiri. Jadi mau wali kelas, mau guru makol itu bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Kemudian ada lain? Kalian? Kemudian Saya mau bertanya bagaimana bisa dipresentasikan berapa presentasi yang mau itu. ada jadi ada videonya di sini di handphone saya, di laptop saya. Oke, jadi kan membuat keyakinan kelas ya. Jadi membuat keyakinan kelas yang pertama ketika kita masuk, tidak semua pasti anak yang suka pembelajaran bahasa Jerman gitu ya, atau pembelajaran bahasa yang lain. Nah, pasti waktu kita belajar itu kan siswa itu ada yang merasa nyaman, ada yang ribut, atau yang tidak tenang. Nah, kita buatlah keyakinan kelas. Jadi pertama, kita tanyakan kepada anak-anak, coba sebuah pertanyaan. Apa kelas yang bagaimana yang kalian impikan ketika pembelajaran bahasa Jerman? Pasti mereka kemudian kita bagikan kata-kata warna itu. Pasti mereka akan menempelkan tuh. Waktu belajar bahasa Jerman misalnya saya pengen ada video, saya pengen waktu itu jangan marah-marah, dan itu ada ya, udah ada yang udah saya buat. Nah, mereka pasti akan menempelkan semuanya ya. Kemudian satu lagi kita buat lagi lepas satu lagi, bagaimana cara untuk mewujudkannya, mereka pasti akan menempelkan. Kalau mereka tempelkan semua sama-sama kita sepakati, kan nanti ada beberapa kata yang muncul, misalnya si A umum, misalnya saya ingin tertib, saya ingin disiplin, tidak ada yang keluar masuk. Nah, setelah semua ada beberapa kata-kata yang sama, kita sepakati sama siswa tersebut. Nah, ini yang pertama, ketika pembelajaran bahasa Jerman tidak ada yang masuk keluar masuk, setuju? Nanti mereka pasti tidak setuju. Satu, itu kesepakatan kelas yang pertama. Yang kedua, apalagi misalnya ketika pembelajaran bahasa Jerman ada kuis, setuju? Kata mereka kan setuju. Nanti kita buat itu yang namanya kesepakatan kelas. Nah, misalnya ketika pembelajaran bahasa Jerman tidak ada ya selalu tidak ada yang berantem, atau misalnya tidak marah-marah, atau misalnya tidak ribut, pasti mereka ada yang bilang setuju. Kalau mereka setuju berarti itu menjadi kesepakatan kelas tersebut. Nah, berarti kalau nggak setuju tidak kita masukkan menjadi kesepakatan kelas. Jadi mereka setujui, iya mereka setujui dan memang mereka mau melaksanakannya. Biasanya yang mereka setujui itu kan biasanya bagus-bagus, biasanya disiplin. Kayak di lokasi itu mereka tidak mau
ketika masuk pembelajaran bahasa Jerman ada kawannya yang keluar masuk. Tuh, itu mereka nggak mau. Kemudian ketika pembelajaran bahasa Jerman mereka ingin ada video atau tulis. Kemudian yang mereka ingin terapkan lagi ketika pembelajaran bahasa Jerman tidak ada yang memakai HP kata mereka. Jadi ketika setelah beberapa poin itu setelah mereka sepakati, kita tuliskan ke dalam yang namanya kertas. Jadi ketika mereka dan karena itu memang kemauan mereka, ketika mereka melakukan kesalahan, di situ nanti baru apa? Baru kita buat konsekuensinya. Jadi bukan kita, peraturan itu bukan kita yang buat, tapi mereka sendiri. Dan mereka yakin untuk menerapkannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang saya buat di kelas itu, jadi di kelas 1, di kelas 10 1 itu mereka katanya nggak mau dalam pembelajaran bahasa Jerman tidak pakai HP kecuali kalau disuruh properti katanya. Yang kedua, tidak boleh ada yang keluar masuk dalam pembelajaran bahasa Jerman. Kemudian mereka pengennya ada kuis, ada yang namanya pembelajaran di kelas. Itu yang mereka inginkan di dalam kelas mereka. Dan semuanya tergantung dari kelas tersebut. Jadi antara kelas yang satu dengan kelas yang beda itu kan pasti beda-beda kemauan mereka. Jadi kalau kita wali kelas biasanya enak ya setengah satu kelas itu. Tapi kalau kita guru mapel biasanya kelas 10-nya 3 belum tentu sama keyakinan kelasnya atau kesempatan kelasnya dengan 10-nya 1. Itu beda ya. Jadi tergantung anak-anaknya. Jadi sebenarnya sebagai seorang guru itu kita nggak boleh memaksakan. Kita hanya menuntun, membimbing, mengarahkan. Seperti bibit tanaman tadi. Masalah dia subur kan kita yang merawatnya. Masalah bibitnya unggul atau tidak unggul kan sebenarnya dari awalnya, dari kodratnya, dari dasarnya. Kalau misalnya bibitnya itu nggak unggul, kalau misalnya kita kasih tanah yang subur, kasih yang nama disiram, otomatis tetap tidak baik kan hasilnya. Jadi memang dari awal dari keluarga atau dari kodrat alam itu sendiri. Ya. Nah jadi ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan di sini sebagai seorang guru setelah kita melihat video ini posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, mudah-mudahan yang selama ini saya juga merasa banyak kesalahan, banyak menghukum anak-anak, mungkin akhirnya kita bisa lebih sadar dan lebih paham bahwa sebagai seorang guru kita harusnya berpihak kepada murid dan selalu bisa menjadi posisi manajer, bukan posisi penghukum. Sampai sini saja. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna. Dan apabila ada pertanyaan atau misalnya hal-hal yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih kepada guru penggerak yang sudah memaparkan pemaparannya pada hari ini. Semoga dengan pemaparan ini kita jadi lebih mengerti mengenai poin-poin dasar yang harus kita lakukan sebagai guru di sekolah. Baiklah, untuk menyimpulkan sekaligus menutup acara kita hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kesimpulan dan menutup. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi rabbil alamin. Pada saat ini kita sudah mendengarkan berbagai macam paparan yang sifatnya membangun, yang kita dengar tadi dari calon guru penggerak. Semoga menjadi salah satu pembelajaran untuk kita mempraktekkannya di lingkungan kita dan juga kita jadikan sebagai acuan patokan untuk kita berbudaya positif. Kemudian keyakinan kelas, bagaimana kita membangun kelas yang efektif, efisien dan berkesinambungan. Kemudian fungsi kontrol guru yang sebaiknya kita guru itu adalah betul-betul yang digugu, bukanlah sebagai yang memberikan contoh, tetapi yang dicontoh. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini berjiwa besar. Ya, bagaimana seorang guru itu mendidik untuk dijadikan jiwa dan raganya itu semata-mata untuk mendidik. Dan kita berharap bagi guru untuk semuanya. Di masa yang akan datang, semoga kita
budaya positif, keyakinan kelas, fungsi kontrol, restitusi ini menjadi salah satu ya rel untuk kita membangun jalan menuju kesuksesan. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Simabang secara resmi menutup acara pemaparan budaya positif dari seluruh guru ya calon guru penggerak. Semoga Allah merahmati kita semua dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita